Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi software akuntansi Accurate 5 dalam proses pembukuan perusahaan secara studi kasus PT Cahaya Semesta Selular. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fredrik Chandrajaya dari kelompok 2 dan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi berbasis komputer Burona Tumiar Mauli C. Simorangkir SEMM. Yang pertama akan kita bahas latar belakang. Pencatatan akuntansi adalah dasar penting bagi bisnis kini berkembang dari sekedar pencatatan menjadi alat pengambilan keputusan berkat perkembangan teknologi, seperti akuntansi berbasis komputer yang lebih efisien dan akurat. Salah satu contohnya adalah Accurate 5. Software akuntansi buatan Indonesia yang mendukung pembukuan UMKM hingga perusahaan besar. Dengan fitur lengkap sesuai PSAK, mencerminkan pergeseran akuntansi ke arah yang lebih strategis dan digital. Selanjutnya ada definisi akuntansi. Pencatatan akuntansi didefinisikan sebagai proses awal di mana transaksi keuangan suatu entitas bisnis direkam secara sistematis dan kronologis. Proses ini mencakup semua jenis transaksi, mulai dari penjualan, pembelian, pembayaran, hingga penerimaan kas. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan benar, melacak arus kas, dan menjadi dasar untuk penyusunan laporan keuangan yang akurat. Selanjutnya ada perbandingan akuntansi manual dan akuntansi berbasis komputer. Kelebihannya, akuntansi manual dapat memiliki biaya awal yang lebih rendah untuk memulai. Sistem ini juga mungkin terlihat lebih sederhana dalam konteks dokumen yang belum lengkap atau tidak bernomor urut. Kekurangannya, akuntansi manual mengandalkan pencatatan dengan pena dan buku besar. Proses pencatatan transaksi cenderung lambat dan rentan terhadap kesalahan manusia, baik itu kesalahan penulisan maupun perhitungan. Selain itu, manajemen persediaan menjadi lebih intensif secara manual dan terdapat risiko kehilangan data yang lebih tinggi. Keunggulan akuntansi berbasis komputer. Yang pertama adalah efisiensi dan akurasi. Pencatatan otomatis minim kesalahan. Yang kedua, ketepatan waktu dan informasi. Laporan cepat dan mudah diakses. Ketiga, manajemen persediaan. Persediaan terpantau dan terkontrol. Yang keempat, skalabilitas. Dapat disesuaikan dengan pertumbuhan dan perubahan kebutuhan bisnis. Yang kelima, keamanan data. Perlindungan data melalui enkripsi dan kontrol akses berbasis peran. Yang keenam, integrasi. Terhubung dengan software lain, CRM, ERP, e-commerce, minimalkan laput manual. Selanjutnya ada kekurangan akuntansi berbasis komputer. Yang pertama, biaya awal tinggi. Implementasi memerlukan investasi besar untuk perangkat dan software. Yang kedua, pelatihan SDM. Karyawan perlu pelatihan agar dapat mengoperasikan sistem secara optimal. Yang ketiga, integrasi sistem. Perlu memastikan software cocok dan terintegrasi dengan sistem lain tanpa gangguan. Yang keempat, pembaruan teknologi. Sistem harus rutin diperbarui agar tetap relevan, yang memerlukan biaya dan waktu. Studi kasusnya. PT Cahaya Semesta Selular bergerak dalam bidang jual beli handphone. Perusahaan sudah berjalan dengan beberapa periode yang dicatat dengan akuntansi manual dan sudah tersusun neraca awal per 31 Mei 2007. Kesimpulannya, pencatatan akuntansi telah berkembang dari manual ke sistem komputer yang lebih efisien, akurat, dan mendukung keputusan bisnis. Meski bermanfaat, penerapannya menghadapi tantangan seperti biaya awal, pelatihan, keamanan data, dan integrasi sistem. Accurate 5 adalah software akuntansi Indonesia dengan fitur lengkap, cocok untuk UMKM hingga perusahaan besar.
telah terbukti meningkatkan kinerja keuangan, kepatuhan pajak, dan pengelolaan arus kas serta persediaan. Buat database perusahaan, kita klik, masukin namanya, cari tempat penyimpanan, di create, di checklist, dan tunggu sampai barnya penuh. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Isi kata kunci dengan supervisor, lalu klik centang. Pilih bahasa Indonesia, klik lanjut, pilih persiapan mahir, lanjut, dan isi mata uang. Jika mata uang telah terisi, masuk ke informasi perusahaan, isi data perusahaan dengan jika data perusahaan telah terisi, masukkan informasi pajak, ganti tanggalnya. Setelah itu, klik lanjut dan hapus AdSense. Jika sudah seperti ini, sekarang tambahkan akun yang belum dimasukkan ke dalam daftar akun. Jika sudah terisi semua daftar akunnya, masuk ke default mata uang dan isi mata uang yang dengan rupiah dan masuk ke dolar, isi dengan dolar. Jika keduanya telah terisi, masuk ke daftar lain, isi syarat pembayaran, COD dan net 45, dan isi pajak. Nah, jika keduanya telah terisi dengan COD dan net 45, dan pajaknya sudah terisi, klik lanjut, dan masukkan data tipe pelanggan yang digunakan itu spesial dan general. Jika setelah terisi, masuk ke data pelanggan dan isi dengan data pelanggan yang telah diberikan. Jika sudah terisi semua, masuk ke data pemasok tambah. Jika sudah terisi data pemasok semuanya, klik lanjut ke bagian persediaan. Karena gudang tidak ada, klik lanjut lagi. Masuk ke akun default barang. Jika sudah terisi akun default barang, klik lanjut. Menggunakan metode biaya rata-rata dan masuk ke barang. Jika informasi barang telah terisi, selanjutnya klik lanjut. Masukkan tipe aset tetap kena pajak. Klik tambah. Setelah tipe aset tetap kena pajak telah terisi, klik lanjut. Isi tipe pajak. Nah, apabila sudah terisi seperti ini, kita klik lanjut dan masukkan daftar aktiva tetap. Oke, setelah data aktiva tetapnya telah terisi semua, kita klik lanjut dan klik lanjut lagi dan klik lanjut lagi dan selesai. Kita klik selesai.
Baik, yang untuk pertama kita pencet pembelian, kita masuk ke faktur pembelian, dan pilih usaha. Oke, yang pertamanya ada CV Pelangi, kita isi nomor invoice-nya dan invoice date-nya. Habis itu kita masukin net-nya, net 45, itemnya ada Nokia 2100 dan Motorola 1000, kuantitinya 10, dan hasilnya segini. Setelah itu kita simpan dan tutup. Selanjutnya masuk ke penjualan, klik faktur penjualan, dan masukkan PT Firdaus dengan nilai tukar dolar 5.400. Jika semua sudah terisi di dalam PT Firdaus, dapat klik simpan dan tutup. Selanjutnya masuk ke penjualan dan faktur pembelian lagi dengan PT Cash. Jika sudah semua datanya terisi, dapat klik simpan dan tutup. Selanjutnya masuk ke penerimaan penjualan PT Firdaus, isi semua transaksi menggunakan nilai tukar 5.450. Setelah itu diisi dengan nomor payment date. Jika semua sudah terisi di invoice 2007-001, dapat diklik centang, setelah itu simpan dan tutup. Selanjutnya masuk ke penjualan dengan penerimaan penjualan dari PT Firdaus. Dengan mata uang kas rupiah. Jika sudah, hasilnya akan ada di kalkulator dan klik simpan dan tutup. Setelah itu masuk ke pembayaran pembelian dengan CV Pelangi, masukkan semua data. Kemudian dapat simpan dan tutup. Selanjutnya masuk ke kas dan bank, masuk ke pembayaran, pilih kas USD dolar dan isi semua dengan yang ada di soal. Setelah itu, klik simpan dan tutup. Setelah pembayaran, dapat masuk ke penerimaan, masukkan kas rupiah sesuai dengan yang di soal diberikan. Kemudian dapat simpan dan tutup. Selanjutnya, buka buku besar, buka bukti jurnal umum, dan isi data tanggal 28/06/2007 dengan nama akun yang telah tertera di dalam soal. Pada tahap ini juga menambahkan Bank Pratama, lalu isi semua data hingga full. Telah tertera di sini ada beban sewa dibayar di muka, Bank Pratama, pendapatan di luar usaha, biaya lain-lain, Bank Pratama,
biaya pemasaran, dan hutang biaya. Setelah itu simpan dan tutup. Selanjutnya, buka buku besar dan melakukan proses akhir bulan dengan memilih tahun 2007 Juni, lalu ganti mata uang dolar menjadi 5.450, lalu klik centang. Jika sudah, maka akan terselesaikan. Masuk ke dalam laporan dan buku besar, kemudian neraca saldo klasik. Cek neraca saldo klasik. Tutup semua berkas, dan kita klik berkas keluar, tutup data, dan backup. Dan sudah selesai. Sekian dari saya, terima kasih.